hari ini kebetulan karena ibu guru kelas 4-nya sakit, jadi akan disatukan di satu ruangan di kelas 5. Kelas 4 akan diajar sama ibu juga ya. Jadi tolong kerjasamanya untuk tetap kondusif selama pembelajaran ini. Baik, untuk pembagian tempat duduknya kelas 4 boleh di depan, kelas 5 di belakang ya. Tolong tetap tertib. Baik, terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya sudah sarapan dari rumah? Sudah. Perlu diketahui bahwa sarapan itu sangat penting ya, karena kalian energinya akan digunakan seharian untuk belajar. Kemudian nanti akan lebih mudah beraktivitas, tidak lemas ya. Jangan lupa membawa bekal dari rumah karena bisa lebih sehat. Kemudian mengurangi sampah juga nih. Di sekolah kita sudah melaksanakan penilaian sekolah adiwiyata. Baik, sebelum pembelajaran masuk ke materi, Bu Guru mau tanya dulu nih untuk kelas 4. Siapa yang tahu lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan desa? Boleh acungkan tangan. Baik. Nah, untuk kelas 5, Bu Guru mau tanya. Siapa yang tahu apa itu Negara Kesatuan RI? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bu absen dulu ya. Untuk kelas 4 dulu Ibu mau absen hari ini yang hadir dan tidak hadirnya. Setelah itu baru kelas 5 Ibu absen ya. Pelajaran PKN hari ini untuk kelas 4 kita akan belajar tentang mengenal lembaga-lembaga pemerintahan di desa dan kecamatan beserta fungsinya. Kemudian untuk kelas 5 akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Boleh dibuka kembali, dibuka buku paketnya untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ibu ingin menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk biar kalian mengenal lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan desa dan juga fungsinya ya. Tentu di dalamnya akan ada banyak sekali, ada perangkat desanya, ada BPD-nya. Seperti kelas 5 tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian bisa mengenal pengertian Negara Kesatuan RI itu seperti apa, kemudian ciri-ciri Negara Republik Indonesia itu seperti apa, dan juga bisa mendeskripsikan negara kita itu seperti apa ya. Karena sejatinya kita tinggal di Negara Republik Indonesia, harus tahu dong, betul nggak? Ya, Indonesia adalah negara yang sangat luas, terdiri dari banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara ini terbentuk berkat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan perjuangan para pahlawan. Oleh karena itu kita harus meneladani, kemudian memaknai perjuangan para pahlawan, menjelaskan materi tentang lembaga pemerintahan di desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dipimpin oleh pemimpin desa ya, dibantu oleh perangkat desa. Kemudian ada juga BPD, Badan Permusyawaratan Desa, di mana mereka itu akan membantu pemimpin desa untuk pemberdayaan desa, untuk program-program desanya seperti itu. Dan untuk kecamatan dipimpin oleh Bapak Camat tentunya, dan dibantu juga oleh perangkat kecamatan. Di perangkat desa itu sendiri nanti ada strukturnya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya,
kelas 5 tentang Negara Kesatuan RI. Semboyan Pancasila kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Jadi meskipun Indonesia itu sangat kaya, beragam dari rumah adat, baju adat, budaya, tari, makanan, ya, itu sangat kaya sekali. Tetapi apa? Tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun di pasal 37-nya ayat 5 bahwa bentuk negara RI tidak dapat diubah. Ini artinya adalah harus dipertahankan sekuat tenaga oleh kita ya sebagai warga negara. Jadi NKRI itu dibagi atas ada provinsi, ada kabupaten, ada kota yang bersifat otonom. Ya. Tetapi daerah tersebut harus tetap dalam Ikatan Negara Kesatuan. Kelas 5, Bu Guru memberikan tugas yaitu diskusi kelompoknya tentang mencari contoh negara kesatuan di dunia. Kemudian yang keduanya membuat peta konsep tentang negara kesatuan kita, Republik Indonesia. Nah, itu dua ya kalian. Ibu mau ke kelas 4 dulu ya. Untuk hasil diskusi tadi dan kemudian ditanggapi kelompok lainnya juga, kelompok temannya, tentang membuat bagan lembaga pemerintahan yang ada di desa. Ya. Di atasnya itu adalah kepala desa, Ibu akan menyimpulkan. Kemudian kepala desa itu dibantu oleh BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian di bawah kepala desanya itu sendiri ada sekretaris desa, ada kasih pemerintahan. Nah, di bawah sekretaris desa itu ada kasih PU, ada kasih keuangan, kemudian ada kasih perencanaan. Sedangkan di bawah kasih pemerintahan ada kasih kesejahteraan, kemudian juga ada pelayanan. Nah, di antara semuanya itu nanti ke bawahnya ada kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat kelas 4. Terima kasih sudah 5. Tadi hasil diskusinya tentang apa tadi? Memberikan contoh ya negara kesatuan di dunia selain Indonesia. Kemudian yang keduanya membuat peta konsep tentang negara kesatuan RI. Nanti tadi setelah ditanggapi oleh teman-temannya dan kemudian dicermati langsung, Ibu akan mereview materi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun dalam satu kelas disatukan ya, kelas 4 dan 5. Terima kasih kerjasamanya. Ibu apresiasi sekali bahwa pembelajaran kelas rangkap ini terjadi dengan tertib. Terima kasih. Ibu mau memberikan tugas untuk di rumah dan dibawa di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang sikap kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan RI di lingkungan terkecil, di lingkungan keluarga, dan kemudian di lingkungan masyarakat. Dua itu. Ibu memberi tugasnya adalah membuat program desa yang bisa memajukan sebuah desa yang bisa kalian ciptakan. Kemudian yang keduanya adalah pembelajaran telah selesai hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di pembelajaran PKN berikutnya. Terima kasih kelas 4, tetap semangat.